Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pengimbasan sebagaimana tindak lanjut dari tugas setelah menyelesaikan orientasi dan BINTEK, asesmen kompetensi minimum. Baik, saya akan memulai. Pada kesempatan ini ada 3 bagian utama dalam pengimbasan, yaitu pengantar, menu materi, dan penutup. Saya akan mencoba menjelaskan tentang AKM, tetapi kita mulai dari asesmen nasional terlebih dahulu. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. 3 instrumen utama asesmen nasional, ada asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dalam perkembangannya menghadapi asesmen nasional, berkembang miskonsepsi. Kemudian adanya malpraktek pembelajaran menghadapi asesmen nasional, dan perlunya guru mengetahui dan menindaklanjuti hasil asesmen nasional nantinya. Makanya perlu adanya orientasi atau BINTEK, dan pada tahapan sekarang adalah pengimbasan. Baik, kita mulai ke menu materi. Pada bab 1 ada konsep asesmen nasional. Nanti dilanjutkan bab 2 pelaksanaan, yang bab 3 asesmen kompetensi minimum AKM, dan yang bab 4 hasil asesmen dan bagaimana tindak lanjutnya. Kita mulai dari konsep asesmen nasional. Ada 3 hal yang penting dalam asesmen nasional, yaitu kenapa kita perlu asesmen nasional. Dengan dihilangkannya ujian nasional, kemudian diganti dengan asesmen nasional, maka ada beberapa poin, yaitu lebih fokus untuk pencapaian kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, kecakapan hidup abad 21, sebagaimana yang perlu dibekalkan kepada siswa, dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya nanti adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa asesmen nasional harus dilakukan. Karena ada kekurangan-kekurangan dalam ujian nasional. Demikian juga arah fokus untuk pengukuran yang bisa mencakup hal-hal yang tidak bisa diukur melalui ujian nasional. Baiklah, kita akan mulai yang pertama, yaitu bahwa asesmen nasional itu akan mengukur kompetensi siswa terhadap kecakapan hidup abad 21. Apa saja kecakapan hidup abad 21? Kemudian asesmen nasional juga mengukur kompetensi siswa sebagaimana profil pelajar Pancasila. Dan apa saja profil pelajar Pancasila? Kesemuanya akan terukur melalui asesmen nasional, yaitu melalui AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, untuk kecakapan hidup abad 21, di mana era transformasi pendidikan, arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Nah, apa saja itu? Yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Itu kecakapan hidup abad 21. Kemudian, kompetensi siswa yang akan diukur melalui asesmen nasional juga adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global,
mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kita akan mencoba mempelajari apa tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Jadi tujuan dari asesmen nasional menghasilkan informasi yang akurat perkembangan mutu dari waktu ke waktu untuk perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, mengarahkan agar sekolah fokus pada tujuannya, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian memberikan gambaran karakteristik sekolah dan perbaikan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan. Kemudian manfaatnya adalah bahwa asesmen nasional akan menghasilkan potret kualitas pembelajaran di sekolah tersebut atau di daerah. Kemudian manfaatnya adalah ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Dan sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Itu tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Kita mengetahui bahwa asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional. Hal ini sudah dibutuhkan dan diperlukan karena asesmen nasional itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, bukan mengevaluasi capaian hasil belajar individual siswa. Itu tujuan pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian yang menjadi peserta asesmen nasional adalah survei atau dipilih secara acak, ada sampel siswa untuk mengikuti asesmen nasional. Kenapa harus sampel? Karena dalam asesmen nasional cukup terwakili oleh beberapa orang siswa untuk surveinya. Sedangkan ujian nasional itu semua siswa harus mengikutinya. Karena kenapa tidak semuanya mengikuti pada asesmen nasional? Karena tujuannya bukan untuk menilai kompetensi secara individu. Kemudian untuk metodenya yaitu computerized multistage adaptive testing untuk asesmen nasional. Jadi soalnya bersifat adaptif. Sedangkan ujian nasional adalah CBT, computer based test atau paper based test. Demikian juga perbandingan-perbandingan lain yang nanti akan bisa dipelajari secara mandiri. Baiklah, kita akan masuk ke bab 2 tentang pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional ada 3 kegiatan utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau minimal AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimum atau AKM, itu akan disurvei, akan diuji kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya ini, pesertanya siapa saja, bagaimana jadwalnya, dan teknis pelaksanaannya seperti apa. Jadi asesmen nasional pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan. Tetapi tidak semua murid karena diambil sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan kelas 11. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian mengapa sampel pesertanya kelas 5, 8, dan 11? Agar nanti hasil asesmen nasional itu bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan pembelajaran. Sehingga siswa yang masih berada di sekolah tersebut akan merasakan perbaikan-perbaikan pembelajaran di sekolahnya. Demikian juga peserta adalah dari unsur kepala sekolah dan seluruh guru.
itu adalah untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian pelaksanaannya untuk jadwalnya ada 2 hari, yaitu hari pertama itu adalah tes literasi dan survei karakter. Sedangkan hari kedua adalah tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu berlaku untuk SD, MI, dan paket A atau ULA. Demikian juga SMP, MTS, paket B atau WUSTO. Dan jenjang SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA. Jadi 2 hari pelaksanaannya. Hari pertama adalah tes literasi dengan survei karakter. Hari kedua adalah tes numerasi dengan survei lingkungan belajar. Bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional? Yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswanya. Baik, kita akan lanjutkan untuk bab yang ketiga, yaitu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum merupakan bagian dari asesmen nasional, mencakup asesmen kompetensi yang mendasar, yaitu literasi membaca, dan asesmen numerasi. Kemudian bagaimana bentuk soalnya untuk AKM? Karena AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Bentuknya ada 5, berupa pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, serta soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, siswa memilih 1 jawaban yang benar, jadi hanya 1 ada jawaban yang benar. Sedangkan pilihan ganda kompleks lebih dari 1 jawaban yang benar. Kalau menjodohkan adalah menarik garis lurus dari titik satu ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawaban yang benar. Kemudian isian singkat bisa berupa bilangan, kata. Kemudian yang terakhir adalah bentuk uraian, menjawab berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban. Dalam AKM ini ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Ada beberapa komponen AKM literasi membaca, yaitu dari kontennya. Itu berupa teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya, menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteksnya adalah personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya, dan saintifik. Berikutnya literasi numerasi. Untuk komponen AKM numerasi, kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sedangkan proses kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, pada bab 4 kita akan mencoba membaca hasil asesmen. Hasil asesmen itu ada 4 kelompok atau 4 kategori. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, kemudian kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Pada literasi numerasi, atau sebelumnya pada literasi membaca, terdapat 4 kelompok. Kategori kelompok tersebut ada indikator-indikatornya, detail tingkat kompetensinya. Misalkan perlu intervensi khusus, berarti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Kalau tingkat dasar,
murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi dan interpretasinya sederhana. Kalau tingkat cakap, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit, juga mampu membuat simpulan dari hasil perpaduan atau integrasi beberapa informasi. Sedangkan yang tingkat mahir sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Pada numerasi juga gambarannya kurang lebih seperti itu, tetapi pada pengetahuan matematika, komputasi, mungkin persamaan, konsep dasar geometri statistik, atau masalah kompleks yang lain. Setelah mengetahui hasil dalam 4 kategori itu, ya, yaitu perlu tindak lanjut, dasar, kemudian cakap, dan mahir, maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran dengan merubah sedikit demi sedikit dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Perbedaannya adalah kalau pembelajaran berbasis konten yaitu berpusat pada materi pelajaran. Belajar untuk cakupan materi itu saja, menjawab pertanyaan berdasarkan topik. Pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Orientasinya hanya pada nilai akhir. Tetapi kalau sudah bergeser ke orientasinya pembelajaran berbasis kompetensi, maka itu adalah karena kebutuhan. Belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Kemudian, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep yang dipelajari. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan yang nyata, kontekstual, dan orientasi pada proses adalah pada penguasaan kompetensi. Nah, dengan 4 kategori yang didapat oleh siswa kita, bagaimana tindak lanjutnya? Untuk yang perlu intervensi khusus, maka ada cara formal dan informal. Ya, berarti membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberi pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Nah, untuk pendekatannya, training atau pelatihan intensif. Kemudian, struktur pembelajarannya, alurnya yang intensif dan program yang terstruktur. Ini untuk yang perlu intervensi khusus. Kemudian yang tingkat atau kategori dasar, yaitu mengandalkan program pelatihan untuk cara formal atau informalnya, ya, dengan pelatihan yang lebih maju dan mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Kemudian pendekatannya bisa simulasi, coaching, pemecahan masalah yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja. Bagaimana yang tingkat cakap? Yang tingkat cakap cara formal dan informalnya diperkenalkan lebih banyak lagi pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Kemudian pendekatannya adalah mengelola pengetahuan yang sudah didapat, memberi dukungan kinerja kepada siswa. Kemudian pembelajarannya beri kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Itu yang kategori cakap. Bagaimana dengan yang sudah mahir? Maka pembelajarannya merupakan aktivitas berbasis teman sebaya. Jadi mereka menjadi tutor sebaya, kolaboratif dan sosial. Sedangkan pendekatannya adalah kolaboratif, melibatkan kemampuan untuk belajar inovasi dan penemuan. Jadi karena mereka sudah memahami, sudah terampil, maka tahap berikutnya adalah inovasi dan penemuan. Dan bisa menjadi guru atau mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting. Jadi ini tindak lanjut
dari berbagai kategori hasil asesmen nasional. Ada tadi yang perlu tindak lanjut, ada yang dasar kemampuannya, ada yang cakap, dan ada yang mahir. Masing-masing perlu tindak lanjut yang berbeda. Saya kira seperti itu pengimbasan yang saya lakukan. Referensi yang ambil dari bahan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMA. Terima kasih. Kelebihan kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.